Kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa memimpin kita sehari demi sehari, seminggu demi seminggu. Saya khusus bersyukur karena kemarin dulu pada waktu malam terakhir saya memimpin speak di Hong Kong, saya rasa tidak enak badan. Lalu di dalam kira-kira 8 jam saya harus ke belakang 8 kali. Nah, seluruh badan lemes luar biasa. Tapi malam itu malam terakhir kebaktian penting sekali. Lalu seorang Dr. Che Sejong yang pernah kita undang menjadi profesor yang mengajar di institut, dia bilang, saya mau bawa seorang dokter untuk melihat engkau. Saya bilang, tidak usah, biasanya kalau saya begini saya tenang nanti bisa baik sendiri. Tidak bisa, you mesti dilihat oleh dokter. Lalu dia bawa seorang dokter datang, kasih saya obat dan sebagainya. Tidak boleh, dokter bilang, you tidak boleh makan 24 jam. Bagaimana ini? Tidak boleh makan, korbannya mestinya banyak, dan ada tanya jawab lagi. Saya mesti berdiri beberapa jam. Tapi puji Tuhan, saya tidak makan tapi berdoa. Sesudah itu saya berdiri, dan dokter itu dibawa lihat kalau ada kebutuhan apa, dia bantu lagi. Dan dari jam 6:30 sampai jam 10 malam, kebaktian berlangsung terus. Di tengah-tengah tanya jawab sama khotbah, saya boleh ke belakang lagi 1 kali. Sebelum tanya jawab 1 kali lagi. Lalu sesudah khotbah 1 kali lagi. Puji Tuhan, selama 43 tahun menjadi hamba Tuhan, khotbah 25.000 kali, hanya di dalam keadaan darurat di atas mimbar cuma 2 kali. Puji Tuhan. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, malam itu saya betul-betul mengerti ayat manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja. Jadi tidak usah makan pun bisa khotbah. Percaya nggak? Ini buktinya kok. Tidak makan pun bisa khotbah, dan khotbah itu diberkati Tuhan luar biasa. Saya bicara tentang kuasa pemerintah dan hukum yang ditoleransi oleh Tuhan. Dan sebagian orang yang diundang ahli hukum di Hong Kong dengar. Nah, mereka pun merasa berkat dari Tuhan yang besar. Waktu saya mengatakan barang siapa mau bersaksi bagi Tuhan di dalam bidang hukum, beberapa ahli hukum acungkan tangan mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kebaktian-kebaktian seminar yang diadakan di Kaohsiung dan di Taipei khusus cocok untuk waktu mereka, karena mereka sedang menjelang pemilihan presiden yang akan datang. Nah, pada waktu saya naik taksi, saya tanya sama seorang supir yang sudah tua sekali. Saya dah sangka dia sudah hampir umur 70, masih supir taksi ya. Saya tanya dia, menurut Anda kira-kira siapa jadi presiden? Song Chu-yi atau Chen Shui-bian atau Lian Zhan? Dia bilang, lu kira gua nabi? Saya bilang, enggak, saya cuma kira-kira. You kira-kira siapa? Oh, terima kasih kalau you mau tanya saya. Saya kira 3-3 itu bukan orang. Hah? Saya bilang apa? 3-3 itu bukan orang. Kenapa? Saya bilang, kalau menurut saya 3-3 waktu mau dipilih terlalu banyak menjelekkan orang lain. Itulah dia bilang, terlalu banyak menjelekkan orang. Lalu saya tanya sama dia, kalau 3-3 bukan orang, masa yang bukan orang bisa jadi presidennya orang? Dia bilang banyak juga bukan orang. Jadi dia kecewa sekali sama dunia ini. Saudara-saudara, saya kira seorang pemimpin perlu jiwa yang besar untuk bisa menampung semua yang berbeda. Karena jikalau tidak demikian, sulit kita bisa mengerjakan hal yang besar. Saudara-saudara, waktu Solomon dipilih menjadi raja, dia meneruskan akan Daud. Di antara saudara-saudaranya, dia yang dipilih menjadi raja. Dan dia minta Tuhan kasih jiwa yang besar, seperti pasir yang banyak di dalam lautan, di pinggir lautan itu. Karena apa? Karena dia harus memimpin bangsa yang besarnya banyaknya seperti pasir di pinggir lautan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing bisa menjadi orang yang diperkenan di dalam tangan Tuhan. Minggu depan berturut-turut berapa minggu saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang kitab suci, tentang teologi, tentang iman orang Kristen, tentang kewajiban, tentang etika orang Kristen, tentang serangan dari orang bukan Kristen terhadap iman Kristen, dan tentang kitab suci, silakan tulis, dan satu orang satu pertanyaan saja ya, minggu depan. Dan mulai minggu depan beberapa minggu berturut-turut ada hamba-hamba Tuhan di gereja kita yang akan memberikan renungan pendek. Sesudah itu saya akan menjawab pertanyaan untuk melayani saudara. Nah, satu hal lagi saya minta saudara doakan saya.
Karena saya sudah menetapkan waktu-waktunya untuk 4 hari di Australia. Karena orang di Australia, Melbourne dan sini mengatakan, Pak Tong pilih kasih. Kita sudah 2 tahun tak pernah dikunjungi 1 kali. Singapura baru tidak lama saben minggu dikunjungi. Wah, saya ini susah jadi orangnya. Jadi mungkin ada orang juga rasa saya bukan orang karena tidak adil kepada sini dan sana. Saya tidak bisa pisah ke sini sana. Maka saya mengatur 2 hari untuk di Sydney, 2 hari untuk di Melbourne. Tetapi terjadi kesulitan lagi. Karena setiap minggu saya keliling 5 tempat. Jadi hari yang ada di Jakarta, Jumat pagi untuk urus visa. Dan Australian Embassy mengatakan mesti 5 hari. Paspor ditahan di situ 5 hari, baru kasih visa. Ya kalau demikian berarti saya mesti mentiadakan kebaktian di beberapa tempat untuk 1 minggu. Jadi tidak tahu Tuhan mau pimpin bagaimana. Kalau memang ada kemungkinan dipercepat, kalau tidak mungkin saya umumkan beberapa hari tidak ada di kebaktian di Hong Kong, di Taiwan dan tempat-tempat yang lain. Berdoa untuk kesulitan-kesulitan seperti ini, karena saya mengharapkan saya bisa sebeli burung ke Singapura, ke Malaysia tidak pakai visa, ya, bebas luar biasa. Manusia ini kawat. Manusia lebih bebas dicipta oleh Tuhan, tapi manusia menjadi tidak bebas setelah manusia berada di dalam dosa. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani, kitab Ibrani pasal pertama. Kitab Ibrani pasal pertama ayat yang terakhir. Kitab Ibrani pasal pertama ayat yang terakhir. Saya membaca ayat yang ke-13 dan saudara-saudara membaca ayat ke-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Sekali lagi, bukankah mereka semua ada roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Mereka melayani mereka. Mereka pertama siapa? Malaikat. Mereka kedua siapa? Kita. Saudara, sekali lagi, mereka pertama siapa? Malaikat. Mereka kedua siapa? Kita. Siapa? Yang harus menerima keselamatan. Sekali lagi, harus menerima keselamatan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah telah mengasingkan jam ini menjadi jam di mana kami boleh duduk baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Jam di mana Tuhan akan mendidik kami, mengajar kami, memberikan pencerahan melalui firman kepada kami untuk meneguhkan iman kami, supaya kami boleh hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan kesulitan, memiliki kekuatan dari firman Tuhan. Oh Tuhan, tambahlah iman kami, dukunglah kami, bekerjalah di dalam hati kami, robalah hidup kami, sehingga hidup kami di dunia makin berjalan di dalam kehendak Tuhan, makin menyerupai Tuhan kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu kita telah bicara tentang malaikat ikut mau memelihara, ikut mau memikirkan, mau mempunyai pengertian yang jelas tentang bagaimanakah manusia kau diberikan keselamatan oleh Tuhan. Di dalam pasal kedua yang akan datang kita akan bicarakan Allah tidak merencanakan keselamatan untuk malaikat. Allah hanya merencanakan keselamatan untuk manusia. Jikalau kita tanya apakah malaikat dicipta menurut peta dan teladan Allah, saya mengatakan kepada saudara, kitab suci tidak secara jelas mengatakan kalimat ini kepada kita. Alkitab hanya mengatakan Allah menciptakan manusia menurut teladan dan petanya dia sendiri. Lalu kalau ditanya lagi secara prinsip seluruh kitab suci, mungkin tidak malaikat mempunyai peta teladan Allah.
Saya akan jawab, mungkin dia mempunyai peta dan teladan alam. Dari mana prinsip itu kita ambil?